Halo Jebret Tim, balik lagi di Si Paling Pandit bareng gua Sabto Haryo Rajasa. Kali ini gua akan bicara banyak tentang Real Madrid, tim dari ibu kota Spanyol yang baru aja menjadi juara Copa del Rey. Ini gelar ke-20 mereka, fantastis ya 20, tapi nggak ada apa-apanya sih dibanding Barcelona. Barcelona udah 31. Sementara Athletic Bilbao 23, Madrid 20, dan Atletico Madrid dengan 10 gelar. Cuman kalau kita lihat pencapaian Real Madrid di musim ini, sebetulnya ini termasuk gelar yang nggak dikira-kira juga sebetulnya dari Real Madrid ya. Kalau kita bicara di La Liga, mereka sudah jauh sekali tertinggal dari Barcelona. Mereka kini tertinggal 14 poin, Barcelona di puncak dengan 82 poin, sementara Madrid terpaut 14 poin di peringkat ketiga, bahkan mereka sudah disusul oleh Atletico Madrid yang ada di posisi runner up. Dari semifinal Copa del Rey pun sebetulnya mereka juga sudah tertinggal dulu dari Barcelona dengan skor 0-1 ketika laga bermain di Santiago Bernabeu. Tapi di semifinal kedua mereka bisa membalikkan keadaan dan menang dengan skor sangat telak dengan skor 4-0. Ini sebuah bukti, sebuah testamen dari Carlo Ancelotti untuk memberikan sebuah pukulan bagi Barcelona, di mana mereka secara tidak langsung sudah kalah dari Barcelona di La Liga, tapi mereka ingin memberikan something yang tentunya menyakitkan Barcelona. Mereka ada di semifinal Copa atau Liga Champions dan mereka ada di final Copa del Rey dan akhirnya menjadi juara setelah mengalahkan Osasuna dengan skor 2-1. Dari laga tersebut kita melihat lahirnya 2 gol dari Rodrigo yang bisa mencetak 2 gol, satu di awal pertandingan, satu lagi di menit ke-70 sebelumnya Osasuna bisa menyamakan skor menjadi 1-1, tapi akhirnya Real Madrid bisa menang dengan skor 2-1. Secara overall ini membangkitkan semangat Madrid. Kalau saya lihat memang di La Liga mereka betul-betul sudah menyerah dalam tanda kutip, mereka tertinggal poin begitu jauh. Lalu kalau kita lihat rentetan laganya, mereka kalah 3 pertandingan dalam 6 pertandingan terakhir. Kalau kita mundur lagi, mereka kalah dalam 4 pertandingan dalam 8 laga terakhir. Artinya memang di La Liga mereka betul-betul sudah seperti mengalah. Mereka seperti sudah mengibarkan bendera putih. Tapi dengan mendapatkan gelar di Cup Competition, artinya inilah marwah aslinya Real Madrid ya. Mereka berada di final, lalu mereka bisa menjuarai final tersebut. Ini gelar kedua juga bagi Carlo Ancelotti yang pada 2014 pun menjadi juara Copa del Rey dan juara juga Liga Champions. Nah, bicara Liga Champions, pada Rabu dini hari akan laga semifinal pertama antara Real Madrid melawan Manchester City. Kalau kita bicara head to head, kita bicara kunjungan klub-klub Premier League ke Santiago Bernabeu, ini bisa bilang sebuah rekor yang tentunya tidak mengenakan bagi klub-klub Inggris ketika hanya ada 4 tim yang mampu bisa menang di Santiago Bernabeu dalam 18 kunjungan. Ada Arsenal, ada Chelsea, ada Liverpool, dan salah satunya tentunya Manchester City. Tapi kalau kita bicara head to head antara Real Madrid dan juga Manchester City, ini ada komparasi yang betul-betul seimbang. Ada 3 kemenangan buat Manchester City, ada 3 kemenangan buat Real Madrid, dan 2 laga berlangsung dengan imbang. Tapi bagi City, 3 kemenangan dilalui dalam 4 pertandingan terakhir mereka. Artinya semakin kesini, semakin kita lihat kemampuan bagi Manchester City untuk bisa memenangi pertandingan melawan Real Madrid. Musim lalu kalau kita ingat, semifinal kedua betul-betul menyakitkan bagi Manchester City, di mana sebetulnya mereka sudah unggul agregat dengan 5-3, tapi di menit-menit terakhir Rodrigo bisa mencetak 2 gol, akhirnya menyamakan agregat menjadi 5-5, dan di saat perpanjangan waktu Karim Benzema bisa mencetak gol kemenangan bagi Real Madrid. Apakah ini akan kembali menjadi potret bagi Real Madrid untuk kembali maju ke final dan memastikan titel juara? Maaf, 2 tim dari Milan tampaknya siapapun yang akan sampai di final atau dari bracket sebelah, entah itu AC Milan, entah itu Inter Milan yang akan tampil di semifinal, tampaknya yang akan menang adalah pemenang
dari Manchester City dan juga Real Madrid. Kita bicara kualitas yang sangat luar biasa dari kedua tim ini. Bahkan ketika bracketnya sudah dibagi, orang melihat bahwa juaranya akan datang dari sisinya Real Madrid dan juga sisinya Manchester City. Saya sependapat dengan pendapat banyak orang, di mana Manchester City di musim ini menjadi tim yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Mereka menjadi tim yang betul-betul seperti monster yang sulit dikalahkan. Kita bicara setelah Piala Dunia sempat ada dekadensi prestasi atau kualitas dari Manchester City, tapi setelah mereka melalui Februari, di mana itu adalah kekalahan terakhir mereka di bulan Februari, sampai ke sini mereka 20 laga beruntun tanpa kalah, 17 kali menang dan juga 3 kali imbang. Saya melihat City menjadi tim yang begitu komplit, tim yang hanya butuh satu pemain yang bisa menjadi pembeda, dan itu mereka dapatkan dari seorang Erling Haaland. Sudah mencetak 49 gol, ini monster gol dari Eropa. Bola seperti apa aja bisa menjadi gol, dan ini yang dibutuhkan City. Kalau kita bicara City musim lalu, mereka tidak punya predator yang benar-benar luar biasa. Mereka membagi gol-gol mereka pada pemain-pemain tengah dan depan mereka lebih merata. Tapi kali ini gol-gol bisa diboyong oleh Erling Haaland. Saya melihat Haaland akan sulit sekali dijinakkan oleh Real Madrid, terutama kalau kita bicara komposisi tim. Madrid harus kehilangan Eder Militao di pertandingan pertama karena akumulasi kartu. Tanpa Militao yang menjadi salah satu bek terbaik dari Real Madrid, tentunya ini akan sulit bagi mereka untuk bisa mengendalikan Erling Haaland. Mereka tampaknya akan bertumpu pada David Alaba di tengah dan juga mungkin Nacho atau Rudiger yang akan tampil sebagai bek tengah. Sementara mereka butuh Kamavinga menurut saya, alih-alih Nacho yang biasa tampil di sisi kiri, tapi mereka butuh seorang Kamavinga yang akan bertransformasi menjadi pemain tengah seperti John Stones di sisi City atau Zinchenko di sisi Arsenal, di mana seorang bek dari sisi kanan atau sisi kiri akan tampil sebagai pemain gelandang bertahan tengah, dan dia akan berpasangan dengan Tchouaméni. Jadi saya rasa Modric yang berapa kali disimpan dalam beberapa pertandingan tampaknya akan melakukan startnya bersama Toni Kroos dan juga Tchouaméni. Sementara di depan saya melihat Vini dan juga Karim Benzema dan dengan Ernesto Valverde. Rodrigo bisa dimainkan di babak kedua, tapi saya melihat starter lebih butuh seorang Federico Valverde, seorang pemain yang bisa mengendalikan lini tengah. Karena pertarungan akan banyak terjadi di lini tengah, di mana City benar-benar sekarang menjadi tim yang bisa menguasai lini tengah dengan masuknya John Stones sebagai back yang ditransformasi menjadi seorang gelandang bertahan. Dia akan berpasangan dengan Rodri di tengah, sementara 3 pemain belakang mereka mungkin Laporte yang akan dimainkan. Nathan Ake masih mengalami cedera sehingga dia akan bermain dengan Ruben Dias, dan juga tampaknya di sisi kanan pemain Satul Akanji yang akan dimainkan sebagai back. Sementara di tengah saya melihat Gundogan dan juga Kevin De Bruyne akan menjadi 2 pemain kembar di nomor 8, sementara di depannya Grealish dan juga Erling Haaland dan juga Riyad Mahrez tampaknya akan tampil sebagai penyerang-penyerang, atau Bernardo Silva yang akan dimainkan sebagai penyerang sayap di sisi kanan. Jadi saya melihat akan ada pertarungan di lini tengah, bukan lagi pertarungan dari kedua sayap atau back sayap yang biasa menjadi pemandangan kita ketika melihat Real Madrid dan juga Manchester City bertanding, tapi sekarang transformasi back-back menjadi inverted wingers. Mereka akan tampil lebih berkelahi di tengah, memenangkan bola-bola di tengah dan asupan-asupan bola dari tengah. Kalau saya melihat Modric dan juga Kroos yang akan menjadi penyuplai bagi Real Madrid, tapi Manchester City punya Gundogan dan juga punya De Bruyne sebagai penyuplai bola bagi Erling Haaland di depan maupun Grealish dan juga di sisi kanan entah Bernardo Silva ataupun Riyad Mahrez. Kalau saya mungkin melihat City di beberapa musim lalu
seolah-olah inilah musim bagi City untuk bisa menjadi juara Liga Champions, tapi saya tidak pernah yakin 100% atas kemampuan City di musim-musim sebelumnya. Tapi di musim ini, walaupun kita tahu Madrid adalah tim yang punya DNA Liga Champions, yang begitu sulit dikalahkan ketika sudah tampil di Liga Champions, apapun kinerja atau kualitas mereka di La Liga, tapi di Liga Champions mereka menjadi tim yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat City tahun ini, saya melihat ini sebagai tim yang betul-betul siap untuk menjadi juara Liga Champions. Jadi laga first leg semifinal Liga Champions mereka bertandang ke Bernabeu. Bahkan saya cukup yakin bahwa City akan memenangi pertandingan dengan skor yang tipis-tipis saja, mungkin 2-1 akan dimenangi oleh City, lalu mereka akan menang lagi di Etihad. Kali ini Madrid harus melupakan gelar Liga Champions mereka di musim ini, walaupun mereka sudah dapat ya gelar Copa del Rey kemarin. Ya, nantikan lagi preview dan juga review pertandingan di Si Paling Pandit. Balik lagi bersama gua Sabtu Aryo Rajasa. Nanti ada juga Rizal Pahlavi, ada juga Aldi Bawazir, dan juga pandit-pandit yang lain. Thank you.